Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Madina Nintias, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Apakah kalian tahu siapa Jean Piaget? Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Grassfeld, Jean Piaget juga merupakan perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget yaitu tahap sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Usia anak saat sekolah dasar yaitu 7-12 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, maka pada masa itu seorang anak memasuki tahap operasional konkret. Untuk itu, pada usia SD kelas rendah, pembelajaran harus dibantu dengan benda-benda yang konkret sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam proses belajar. Model Think, Talk, and Write mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan menuliskan topik tertentu. Berikut ini adalah 3 tahapan model Think, Talk, and Write. Tahap pertama yaitu tahap berpikir atau think. Pada tahap ini, siswa mengamati dan membaca teks yang disajikan guru, kemudian membuat catatan mengenai isi bacaan. Tahap kedua yaitu tahap berbicara atau talk. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk membicarakan hasil pengamatannya dalam kegiatan diskusi kelompok. Tahap ketiga yaitu tahap menulis atau write. Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya dari kegiatan tahap pertama dan tahap kedua. Berikut ini contoh pengembangan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan metode TTW dan gambar berseri untuk SD kelas rendah. Model Think, Talk, Write kelas 1 sekolah dasar, tema 1 diriku, subtema 1 tubuhku. Langkah-langkah pembelajaran model TTW adalah 1. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. 2. Guru membagikan 3 gambar bagian tubuh yang berisi petunjuk pelaksanaan penugasan kepada masing-masing kelompok. 3. Masing-masing peserta didik diberikan waktu untuk melihat gambar anggota tubuh yang telah dibagikan oleh guru kepada kelompoknya. Keempat, peserta didik membuat catatan kecil secara individu tentang gambar yang diberikan mengenai hal yang mereka ketahui dan tidak diketahui atau think. Kelima, peserta didik saling berinteraksi untuk melakukan diskusi mengenai gambar anggota tubuh yang telah dibagikan atau talk. Keenam, setelah berdiskusi, masing-masing peserta didik menuliskan informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi atau write. Ketujuh, setelah menuliskan berbagai informasi, masing-masing peserta didik menuliskan teks narasi dari informasi yang ia dapatkan. Kedelapan, setelah berdiskusi, perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusi atau kesimpulan. Kesembilan, kelompok lain memberikan tanggapan dari hasil pemaparan kelompok yang sedang presentasi. Ke-10, setelah selesai, guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang diberikan oleh peserta didik. Contoh gambar dalam pembelajaran ini sebagai berikut. Bagian tubuh dibagi menjadi 3 potongan gambar.
dan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Dari 3 bagian gambar tersebut, masing-masing peserta didik mengurutkan dan menuliskan informasi mengenai anggota tubuh dan fungsinya. Kemudian menuliskannya sebagai teks narasi sesuai dengan kreativitas dan pengetahuannya masing-masing. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas sebagai penambah semangat dan pemahaman peserta didik, guru dapat menampilkan video dan bernyanyi bersama peserta didik. TTW dapat mendorong siswa untuk selalu aktif berpartisipasi, komunikatif. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, siap mengemukakan pendapatnya sendiri secara objektif dan menghargai pendapat orang lain.